Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Alisa Junior Paujan di Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menyuguhkan beberapa informasi menarik, tentunya dengan nuansa Islami. Apa kabar sahabat opini? Semoga selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik sahabat opini, pada hari ini podcast opini akan membahas mengenai gibah dan dusta. Apakah itu bisa merusak puasa? Apakah tidak? Nah, nanti kita akan membahasnya lebih dalam dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Siti Julaiha SPD. Beliau merupakan salah satu alumni dari kampus Sutisno Al-Farabi Pangandaran, sekaligus santri Pondok Pesantren Babakan Jamanis. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Kak Eha. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang telah menerima saya menjadi narasumber pada hari ini ya. Iya. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih Kak, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar dan juga lumayan telancar pesakna gitunya. Karena sering war takjil atau gimana nih Kak? Alhamdulillah belum dapat uang saku mungkin ya gitu. Jadi tapi enggak, itu bercanda. Alhamdulillah lancar Kak. Tapi ya, saya udah punya hutang puasa 2 hari, pas hari pertama sama hari kedua. Jadi itu tidak lancar ya, karena ada halangan. Biasa wanita ya Kak. Iya, nah, benar sekali. Nah Kak, setelah lulus dari kampus Sutisno Al-Farabi, kesibukan Kakak apa ya Kak? Alhamdulillah setelah lulus saya mungkin diamanahi ya, baik dari kampus Sutisno Al-Farabi sendiri sama di pondok pesantren. Jadi alhamdulillah saya di sini dari mulai SMP di Jamanis, dari mulai SMP sampai lulus kuliah, dan juga sekarang sudah lulus kuliah masih di Jamanis ya. Di kampus saya diamanahi untuk ikut serta belajar mungkin ya, belajar sama tim staf Sutisno Al-Farabi di bagian keuangan. Dan di pesantren alhamdulillah saya diamanahi sebagai roisah pondok pesantren Babakan Jamanis. Dan mungkin untuk kesibukan ya mungkin kegiatannya dengan lingkungan Sutisno sama lingkungan pesantren. Tapi untuk kali ini karena masih awal bulan Ramadan, jadi alhamdulillah disibukkan dengan kegiatan Ramadan di pesantren, dan juga kebetulan di kampus Sutisno masih libur, jadi diisi dengan kegiatan Ramadan di pesantren. Iya. Baik Kak, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Siap, sama-sama. Nah Kak, langsung saja ya Kak, kita ke materi utama, yaitu gibah dan dusta. Apakah itu merusak puasa gitu Kak? Nah, mengapa gibah dan dusta itu bisa merusak puasa gitu Kak? Bisa dijelaskan Kak? Jadi mungkin tema kali ini adalah dusta sama gibah ya. Untuk di bulan puasa kali ini, mungkin kalau untuk puasanya itu tidak batal, masih tetap sah. Tapi untuk pahalanya itu sangat merusak sekali. Karena gibah itu sama dusta itu merupakan dosa lisan, termasuk dosa lisan, dan juga termasuk dosa yang paling besar. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan kan, setiap pahala dilipat gandakan. Dan juga sebaliknya, setiap dosa juga dilipat gandakan. Jadi sangat merusak sekali. Apalagi di bulan suci Ramadan, namanya juga bulan suci ya. Terus ditambah dengan gibah, ya sucinya hilang lah gitu ya. Karena gibah juga merupakan dosa yang sangat besar. Maksudnya gini ya, gibah itu adalah membicarakan seseorang saudara kita yang muslim dengan pembicaraan menjelek-jelekan gitu ya Kak. Pasti pernah kan ya, kalau kita kesal sama seseorang, pasti kan? Ya, pasti nah, ya. gitu. Apalagi dusta itu kan bohong. Bohong. Kalau bohong itu adalah membicarakan yang tidak dengan faktanya.
Misal kakak juga sebagai host, misal ditanya mau kemana, mau ke pasar, padahal mau pacaran, misal gitu kan, itu juga udah Iya. bohong ya, udah bohong. Apalagi kalau misal mama minta uang nih mau beli buku dengan harga 200.000 Iya. padahal 100.000, itu juga udah termasuk dusta atau berbohong. Ya mungkin hal dua itulah yang sangat merusak pahala di bulan suci Ramadan, dusta sama gibah. Apalagi dusta sama gibah itu, ya Allah, lumayan sangat sulit sekali untuk menjaganya ya. Iya. Suka terbawa arus gitu. Iya. Benar sekali kan? Iya. Jadi jawabannya sangat merusak sekali gitu ya, sangat merusak. Tapi puasanya akan tetap sah, tetapi pahalanya rusak dengan gibah tersebut sama dusta tersebut. Gitu mungkin Kak. Iya. Nah Kak, lalu apa sih Kak dampak buruk dari gibah terhadap diri sendiri maupun orang lain gitu Kak? Dampak buruknya baik dari sendiri ataupun orang lain ya. Mungkin yang pertama tadi pahalanya hilang atau Iya. rusak ya. Jadi seperti misal padi kalau benar-benar ada isinya, pasti ada isinya kan, beras gitu ya. Iya. Kalau hampa itu berarti tidak ada isinya si padinya itu. Nah itu juga kalau puasa kita dibarengi dengan gibah sama dusta, maka isi puasanya tidak ada ataupun pahalanya tidak ada. Nah itu merusak untuk diri kita sendiri. Nah kalau untuk orang lain mungkin menyakiti hati orang lain karena kita udah membicarakan kejelekannya, terus apalagi bohong ya. Kita juga karena kita juga kalau tidak dilihat oleh orang lain, kita juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iya, kita betul. harus ingat di sekeliling kita itu tidak hanya diri kita sendiri yang melihat gitu ya. Ada Allah yang melihat kita. Jadi jangan suka bohong, jangan suka gibah gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan. Sangat merusak sekali. Dan juga dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwasanya orang yang gibah itu diibaratkan seperti orang yang memakan bangke atau memakan mayat saudaranya sendiri. Ngeri kan? Iya. Apalagi misal kakak sendiri memakan mayat saudara kakak sendiri, ngeri sekali dan itu menjijikkan. Makanya jangan dilaksanakan karena gibah itu menjijikkan dan diibaratkan seperti memakan mayat saudara sendiri. Dalam penggalan Al-Qur'an ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dun ayhi ba'dakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya gibah itu seperti memakan mayit saudara sendiri. Nah, gibah dusta juga termasuk hal yang paling besar. Berbohong juga hal yang paling besar. Jadi jika kalian bisa menjaga lisan dan kemaluan kalian menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, maka insya Allah jaminannya masuk surga. Nah, jadi jagalah lisan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin itu jawabannya. Nah Kak, bagaimana atuh? Nah, bagaimana Kak cara untuk menahan diri nih dari kebiasaan berbicara yang sia-sia selama bulan Ramadan terutamanya? Menjaga lisan ya, Iya. terutama mungkin dusta sama gibah di bulan suci Ramadan. Kita produktifkan kegiatan kita, apalagi selama bulan suci Ramadan. Misal hilangkanlah kumpul-kumpul sama teman-teman untuk gibah dengan dirubah dengan baca Quran tadarus gitu ya. Atau misal kajian Islami, atau mungkin ya karena saya di pondok pesantren mengaji, pada subuh mengaji, pada asar mengaji, pada duhur mengaji gitu ya, pagi juga mengaji ya. Jadi disibukkan dengan hal itu. Jadi kita tidak ada celah untuk gibah dan dusta kepada orang lain. Ataupun misal karena sekarang kan musim medsos ya gitu. Jadi apa-apa dari medsos ya. Jadi kalau misal kita mau gak sia-sia, maka di medsos kita yang kita lihat adalah hal-hal yang positif tentang dusta sama gibah. Jadi kita harus ingat bahwa dusta sama gibah itu adalah merupakan dosa yang paling besar dan merupakan dosa dari lisan. Dan kita juga harus ingat nanti di akhirat kita harus dipertanggungjawabkan dosa kita, karena yang ditanya ketika
kita sudah mati, bukan hanya ruh kita saja, tetapi anggota kita juga baik dari lisan, tangan ataupun yang lainnya kita dipertanggungjawabkan. Apalagi dari lisan kita dan hati kita otomatis dipertanggungjawabkan. Iya, Nah, jadi usahakanlah ya, usahakan jangan mencari celah untuk gibah sama dusta. Iya. Terima kasih Kak untuk ilmunya dan pembelajarannya. Semoga manfaat bagi kita semua, umumnya bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Nah, Kak, yang terakhir nih Kak, ada pesan atau motivasi tidak Kak untuk sahabat-sahabat opini yang di rumah? Pesan atau motivasi untuk sahabat-sahabat di rumah atau penonton setia podcast Opini Stito Alfarabi Pangandaran, jauhi gibah, jauhi dusta karena akan merusak pahala di bulan puasa. Gitu ya. Dan untuk motivasinya mungkin karena kita manusia lebih banyaklah mengkaji ataupun mengkaji sekaligus mencari informasi tentang pahala di bulan suci Ramadan, tentang dosa di bulan suci Ramadan, supaya kita jauh dari hal tersebut. Pokoknya ingatlah selalu dosa gitu ya. Baik Kak, terima kasih Kak untuk pembelajarannya, untuk ilmunya juga. Semoga bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih sudah sharing ilmu bersama kami. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Kak. Amin, amin, amin. Semoga bisa diundang lagi gitu ya. Oke sahabat opini, mungkin sekian perbincangan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel Setitnu Alfarabi Pangandaran. Saya Alisa Junior Paujan dan narasumber kita Kak Siti Julaiha SPD pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.